Setelah Richmond pergi, kini Exi melanjutkan tujuannya menempa Jas, sedangkan Galahad yang menunggu di luar akhirnya berhasil membodohi Richmond karena tanpa Richmond sadari sebenarnya topi yang disarankan oleh Galahad telah tertanam sebuah mikrofon yang bisa didengarkan dan terhubung langsung kepada Galahad. Mamam tuh. Singkat waktu, kini Exi dan Roxy telah kembali ke markas besar. Kini mereka akan diuji dengan tes terakhir yang sebenarnya tes ini sangatlah mudah untuk dilakukan, tetapi berat untuk diterima oleh perasaan. Anjay. Pada tes ini, setiap dari mereka harus membunuh anak anjing kesayangannya dengan tujuan untuk menunjukkan jiwa sebagai agen sejati yang harus mampu menerima risiko kehilangan teman, saudara, atau apapunlah di setiap misinya tanpa ada kesedihan dan penyesalan. Shoot the dog. At least the girl's got balls. Exi yang tidak tega melakukan hal ini terpaksa gugur dan harus dipulangkan. Dan ya mungkin karena rasa kecewa, kini dirinya mengambil atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai mencuri mobil milik Arthur untuk dibawa pulang. Sedangkan Roxy yang menjalankan tes ini dengan baik, kini berhasil menggantikan posisi James sebagai Lancelot. Sesampai Exi di rumah, akhirnya kini dirinya kembali bertemu dengan sang ibu setelah sekian lama. Namun karena Exi melihat bekas lebam di wajah Michelle, akhirnya Exi memutuskan untuk membalasnya dan segera pergi mencari ayah tirinya. Exi langsung menuju tongkrongan Dean yang sudah pasti berada di bar milik Mbak Dewi dan langsung menantang Dean untuk bertarung 1 lawan 1. Akan tetapi baru saja Exi akan melakukan aksinya, ternyata mobil milik Arthur memiliki sistem jarak jauh sehingga kini Galahad membajaknya dan mencegah Exi supaya tidak membuat keonaran. Sesampainya Exi di rumah Galahad, dirinya langsung diceramahi habis-habisan karena tingkahnya yang telah mencuri mobil milik Arthur. Lalu Galahad mengungkapkan betapa rasa kecewanya kepada Exi karena Exi tidak mampu mengikuti tes terakhir, di mana sebenarnya tes terakhir itu adalah peluru kosong. Jadi kalau seandainya saja tadi Exi mampu mengikuti tes itu dan menembak anjingnya, maka sebenarnya anjing Exi itu tidak akan mati. Galahad juga menunjukkan anjingnya yang telah mati yang sekarang telah diawetkan olehnya. It was a fucking blank. Di tengah perbincangan itu, Merlin menghubungi Galahad karena Merlin mendapatkan percakapan penting dari Richmond yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan pengujian rencana di sebuah gereja. Galahad yang mendengar hal itu pun langsung mengetahui lokasi gereja yang dimaksud dan akan mengecek ke sana untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. If our tests go well at the church tomorrow, Merlin, get the plane ready. Keesokan harinya Galahad telah berada di dalam gereja yang dituju, namun Richmond tidak ada di sana, melainkan dirinya hanya mengawasi dari sebuah CCTV. Galahad yang menyadari hal itu kini memutuskan keluar karena tujuan utamanya adalah untuk mencari Richmond. Akan tetapi belum pun Galahad sampai di luar, Richmond langsung menjalankan uji coba rencananya yang ternyata kartu SIM yang dibagikannya secara gratis memiliki efek semacam hipnotis yang bisa membuat setiap orang yang terkena jarak radiasinya menjadi brutal seketika dan mempunyai insting untuk saling membunuh. oh shit, he's leaving. I'm starting the test now. Galahad yang berada di dalam gereja tentu saja terpengaruh dengan radiasi itu dan tanpa sadar dirinya yang telah terlatih kini membantai semua orang di sana tanpa ada yang tersisa. Dan tentunya dirinya akan menjadi terbingung-bingung setelah semua ini telah berakhir. Lalu saat Galahad keluar, ternyata Richmond sudah ada di sana bersiap menunggunya. Baru saja Galahad menyadari bahwa ini semua adalah efek dari sinyal kartu SIM milik Richmond. Akan tetapi Richmond langsung membunuh Galahad saat itu juga. Transmitted through your nasty free SIM cards, I assume. Kematian Galahad membuat Exi menjadi termotivasi. Kini dirinya menuju ke toko Kingsman dan memberitahukan tentang kematian Galahad kepada Arthur. Tetapi Arthur yang sudah mengetahui berita kematian ini sekarang mengajak Exi untuk minum dan mengenang sosok Galahad. Dan betapa dibuat mengejutkannya Anda, saya, dan kita semua karena ternyata Arthur memiliki bekas luka yang sama dengan semua orang yang bekerja sama dengan Richmond. Loh.
Menyadari ada hal yang aneh, dengan sedikit kecerdasan dan kecepatan tangan, Exi mampu mempermainkan Arthur dengan cara menukar gelas beracun yang telah dipersiapkan. Lalu Exi mulai memprovokasi Arthur dengan bertanya-tanya tentang bagaimanakah dirinya bisa bergabung dengan Richmond, dan saat Arthur sudah terpancing untuk memicu racun yang ada di dalam minuman, akhirnya Arthur mati dengan membunuh dirinya sendiri. Mamam tuh. I'd rather be with Harry. So be it. Exi melanjutkan aksinya dengan mengambil benda yang tertanam di leher Arthur. Lalu Exi juga menemukan informasi berupa hitungan waktu mundur di HP milik Arthur yang jika saja waktu itu sudah berakhir, maka Richmond akan melakukan serangan radiasinya ke seluruh orang yang memiliki kartu SIM gratisan. Kini Exi melaporkan ini semua kepada Merlin, dan ya karena mereka tidak bisa memastikan siapa lagi orang yang bekerja sama dengan Richmond, akhirnya mereka memutuskan untuk merahasiakan hal ini dan memilih untuk menyelesaikannya bertiga saja. Kini mereka melakukan penerbangan ke lokasi tempat undangan yang ada di ponsel milik Arthur. Mereka juga menyusun rencana untuk membagi tugas, yaitu Lancelot bertugas menghancurkan satu satelit Richmond agar penyebaran sinyalnya terganggu, sedangkan Exi akan menyusup ke dalam acara dan mencari akses supaya Merlin bisa membajak server utama dari dalam. I'm supposed to be Arthur. His invitation's in his phone. We're coming up on Valentine's Base. Gotta go. Singkat waktu, kini Roxy telah terbang menuju satelit di angkasa, lalu Exi dan Merlin juga telah sampai di lokasi acara. Exi masuk ke dalam untuk mencari laptop yang terhubung dengan jaringan milik Richmond. Dengan sedikit teknik basa-basi, Exi mampu melakukan hal itu dengan mudah dengan menggunakan laptop milik salah satu tamu yang ada di sana. Oh yeah, let's see that. Kini Merlin telah terhubung dengan jaringan Richmond dan berhasil meretasnya. Namun terjadi beberapa gangguan karena Roxy harus mengalami apes akibat balon udara miliknya yang pecah saat akan melakukan tembakan ke satelit. Dan permasalahan tidak hanya sampai di situ karena Exi yang berada di dalam gedung kini telah diketahui keberadaannya oleh Charlie yang kebetulan ada di sana. Karena kekacauan yang telah terjadi ini, Richmond sekarang mempercepat penghitungan mundurnya ya menjadi beberapa menit ke depan saja, sedangkan Exi berusaha menuju kembali ke pesawat di mana tempat Merlin berada. We've lost one of our satellites. Akhirnya tembakan dari Roxy mendarat di saat yang sangat tepat sehingga untuk sementara virus radiasi milik Richmond mampu teratasi. Namun setelah Exi tiba di pesawat, ternyata dirinya harus kembali ke dalam acara karena Merlin baru saja menyadari bahwa akses milik Richmond hanya bisa dilakukan oleh sidik jari Richmond sendiri, sehingga Exi bertugas untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Oh no, there's no way I can make sure his hand never touches that desk. Tak punya pilihan lain, kini Exi terpaksa kembali sambil membawa senjata payungnya, dan mereka semua juga harus dikejar waktu karena satelit Richmond yang baru saja dihancurkan oleh Roxy kini telah digantikan dengan satelit lain milik seseorang yang tak tahu siapa, tidak diperlihatkan, tetapi dia adalah merupakan seorang teman dari Richmond sendiri, sehingga radiasi milik Richmond saat ini dapat kembali dilanjutkan hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Valentine's using someone else's satellite. It's gonna Pertarungan sengit terus dilakukan oleh Exi karena kini semakin banyak anak buah Richmond yang terus mengejarnya. Sementara itu, hal yang sama juga terjadi kepada Merlin karena saat ini pesawat Merlin telah dihadang oleh pasukan Richmond serta nuklir yang siap menghancurkannya kapan saja. Namun saat mereka tengah kepepet, akhirnya Exi mampu berpikir dan segera menyuruh Merlin untuk meretas dan menyalakan implan yang mereka dapatkan dari Arthur. Tak pakai babi bu, Merlin langsung bergegas menuruti hal itu dan akhirnya implan milik Arthur mampu terkoneksi untuk meledakkan semua implan lainnya. Yes, please. Merlin, you're a fucking genius.
Terjadilah hal tak diduga, ternyata lokasi aksi berdiri saat ini merupakan tempat di mana Tilde disandra, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Exe dengan sebuah persyaratan, yaitu jika saja Exe mobil lewat. Terjadilah hal tak diduga, ternyata lokasi aksi berdiri saat ini merupakan tempat di mana Tilde disandra, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Exe dengan sebuah persyaratan, yaitu jika Exe mengeluarkan Tilde, maka Tilde harus memberikan dirinya sebuah ciuman. Halah. Dan hal yang tak diduga terjadi karena Tilde malah berkata, jangankan sebuah ciuman, sertifikat tanah pun adik kasih. If you get me out right now, I'll give you more than just a kiss. I was stupid enough to implant one of those things in my own head. Akan tetapi baru saja Exe akan mendapatkan rezeki nomplok, bunyilah suara siaran dari Richmond yang menyadarkannya bahwa pertempuran ini belumlah berakhir. Di sisi lain, Richmond juga telah mengaktifkan sinyalnya sehingga kini semua masyarakat dunia di dalam sebuah ancaman. I'll be right back. Kini tibalah Exe di tempat Richmond dan langsung menembaknya dengan membabi buta, yang hal ini membuat Gazelle menjadi turun tangan. Terjadilah baku hantam di antara mereka berdua, di mana pisau di kaki Gazelle ini sangatlah menyeramkan sekali karena mampu menebas apapun yang menyentuhnya. Sementara mereka berdua sedang bertarung, Richmond terus melancarkan serangan sinyalnya kepada semua orang, sehingga Exe harus cepat menyelesaikan hal ini sebelum meledaknya korban jiwa. Pertarungan antara Exe dan Gazelle berlangsung sangat sengit sekali dan seimbang tanpa ada satupun yang terluka, hingga pada akhirnya terjadilah sebuah momen di mana mereka berdua saling mengadu tendangan di udara, yang hal ini mampu dimanfaatkan Exe untuk menggoreskan pisau beracun yang berada di sepatunya, dan hal itu membuat Gazelle terbunuh seketika. Dan tak lama dari kematian Gazelle, inilah dia Fatality. Setelah memenangkan pertempuran, Exe kembali ke tempat Tilde sambil membawa sebotol minuman untuk merayakan hal ini sambil menagih janji yang diberikan oleh Tilde kepadanya. Sedangkan Merlin hanya bisa menunggu tanpa kebagian jatah. Singkat waktu, tak tahu berapa lama setelah kejadian tadi, kini Exe telah kembali ke bar milik Mbak Dewi dan di sana terdapat Dean serta ibunya. Exe pun mengajak Michelle untuk pergi bersamanya karena saat ini Exe telah mapan, memiliki uang, rumah, mobil, koperasi simpan pinjam, ya semualah. Pokoknya Michelle tidak perlu lagi hidup bersama Dean. Namun Dean yang tidak menerima hal itu kini mengusir Exe dari sana. Dan bagaikan melihat reka ulang dari sosok Galahad, kini Exe mengunci pintu bar sambil berkata, "Wasing sanghina huyahi gong sifat cayo watau." Man. Eggsy, I'm gonna shove your manners up your fuck. So, are we gonna stand around here all day? Dan kini film pun telah berakhir. Tamat! Sedikit membingungkan pada bagian Arthur kenapa bisa bekerja sama dengan Richmond, padahal Arthur ini kan merupakan ketua Kingsman yang Kingsman itu kan organisasi mata-mata berkelas. Jadi kok bisa gitu terpengaruhnya sama teroris kayak si Richmond yang cuma teroris abal-abal. Dan tidak ada perincian lebih lanjut gitu loh di filmnya tentang kenapa Arthur bisa percaya gitu. Cuma agak sulit sih dimengerti. Sekelas Kingsman yang peralatan canggih, agennya juga terpercaya dan mantep lah. Pengaruhnya sama Richmond. Tapi ya udah, daripada kita protes, besok kita bikin film sendiri aja. Pesan singkat yang bisa kita kutip dari film ini adalah teruslah berusaha dan yakinlah pasti akan ada sesuatu yang indah di balik perjalanan hidup yang terasa morat-marit. Saya Hans selaku Ketua Umum pamit undur diri. Bye-bye. Teman-teman, suara saya kayaknya berubah lah dari
Dari pembuka intro sampai isi di awal-awal narasi, terus semakin kemari kok kayak makin bindeng ya. Saya ngerasanya sendiri kok kayak makin bindeng gitu, tenggorokan saya kayak apa ya, nyangkut ada dahak gitu loh. Kayak nggak enak gitu baca narasinya, ganjel atau apalah, nggak ngerti juga saya. Entah memang saya baca terlalu semangat sampai ngabisin suara banyak nyampe langsung habis, cuma nggak tahu. Ini berapa lembar ya? 12 lembar sih kalau dibuat rapat-rapat esok. Tapi kalau saya kan banyak enter, saya tuh bacanya harus rada-rada jarang lah. Kalau rapat-rapat saya susah bacanya, aku nanti kebalik-balik. Jadi anggaplah ini 12 lembar, tapi suara saya kok habis ya, cuma 12 lembar loh. Nggak terlalu banyak juga 12 lembar itu. Oh ya, saya ini mungkin ya baru mulai upload lagi ya, soalnya dari kemarin saya masih sibuk ya. Pertama bulan Ramadan, yang kedua Lebaran, yang ketiga ya saya juga lagi riset soal suara ya, soalnya suara yang sebelumnya saya merasa kurang enak gitu. Jadi kalau yang sekarang kayaknya bakalan lebih mendingan sih kayaknya. Kalau ternyata tetap jelek ya maaf atuh guys, aduh udahlah gitu ya. Love you. Muah. Naon anjing.